warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai. Al-imamah. Apa? Al-imamatu maudu'atun li khila, silakan catat ya. Bawa buku enggak? Li khilafati ala minhajin nubuwati. Salah saya. Li khilafatin nubuwati li khirasatiddin al-imamah maudu'ah li khilafatin nubuwah fi hirasatiddin wa siyasatid dunia. Kalimatnya sama dengan tadi. Al-imamah kepemimpinan maudu'atun diposisikan li khilafatin nubuwati untuk menggantikan posisi kenabian. Jadi posisi nabi. Nabi itu kalau kita baca dalam kitab apa ini saya bacanya. Jadi nabi itu fungsinya ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam. Fakana yatawalla nubuwah war risalah. Wa kana fi nafsil waqti yatawalla min sabi ri'asatil muslimin fi iqamati ahkamil Islam. Jadi gini, jadi peran Nabi itu yang pertama min sabin nubuwah war risalah. Beliau itu perannya sebagai pemimpin yang membawa kenabian dan kerasulan. Jadi pengemban wahyu. Datang dari Jibril, dari Allah ke Jibril, Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Dia membawa beban-beban agar manusia paham tentang pesan-pesan Allah. Wahyu. Allah maunya begini manusia. Yang nggak boleh begini. Sampaikan oleh Rasul. Dan Rasul menjadi tafsir berjalan. Masih contoh teladannya. Begini caranya. Makanya Rasul tidak hanya ngomong, tapi dia juga berbuat. Jadi ada sampelnya langsung. Para sahabat melihat. Yang kedua, min sabu ri'asatil muslimin. Nah, langsung dia menjadi pemimpin riasah. Riasah itu apa? Kepala negara kaum muslimin. Dan itu sejarah membuktikan ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau itu setelah Bai'atul Aqobah kedua, beliau sangat dibutuhkan di Yasrib. Beliau memimpin sebuah negara namanya Daulatul Islamiyah. Ini namanya anna wilayata amrin nas. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Gitu. Mengurus urusan manusia. Yang beliau urus itu tidak hanya kaum muslimin. Kaum Yahudi, suku-suku yang ada di Madinah itu beliau pimpin. Kalau para sejarawan menyatakan itu sifatnya baru city state. City state. Jadi negara kota, masih kecil. Masih kecil. Negara kecil masih di sini. Sementara di sebelah timur dan barat, sebelah timur ini ada namanya Persia, apa?
Persia, sebelah barat ada Romawi. Ini dua adidaya ini. Kalau dulu zamannya kita di zaman masa Pak Harto dulu, di sini ada apa ini? Uni Soviet, yang ini Amerika Serikat. Kamu nggak ngalamin kali ya? Nggak ngalamin. Makanya rugi. Akhirnya baru kemarin. Rugi. Kamu ngalamin nggak? Jayanya Amerika Serikat, Uni Soviet. Lah ini kalau bahasa gampangnya, ini orang-orang musyrik. Ini ahli kitab. Dua-duanya kafir. Gitu. Ini nggak mengenal agama. Ini pakai agama. Dua-duanya kafir. Coba baca surat Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam, coba. Lam yakunil ya kan ada dua ya. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru, orang-orang kafir. Min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang musyrik. Dulu musyrik itu ini Persia, kerajaan Persia. Ini Romawi, ahli kitab. Dua-duanya bukan menggunakan hukum Allah dalam bernegara, tapi menggunakan hukum buatan manusia sendiri, begitu. Nah, sementara ini city state negara Madinah masih kecil, masih merintis. Tetapi bagi Persia dan Romawi, ya, ini ancaman terbesar, walaupun masih kecil. Takut dengan yang kecil. Kenapa? Beda, unik. Dan ternyata berkembangnya bagus sekali. Itu ditayangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan khayalan, fakta yang sudah terjadi dalam sejarah. Begitu. Ulangi saya. Jadi kepemimpinan yang ditempatkan untuk pengganti kenabian, dalam arti penggantiannya bukan pengganti min sobin nubuwah warisalah, tetapi riasatil muslimin, ya, untuk menjadi pimpinan dalam sebuah negeri dengan hukum-hukum syariat. Karena itu setelah Rasul meninggal dunia, ini ada, kalau kita baca sejarah Rasul, ini kan zamannya lagi ramainya apa ini sekarang? Apa? Maulid Nabi ya? 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Ini para sejarawan begitu mencatatnya. Ini lahir Nabi, ya. Ini Nabi hijrah. Ini Nabi wafat. Manusia mana yang dicatat pas 12 Rabiul Awal? Rasul. Nah, ketika beliau lahir, ini geger dunia. Bisa dibaca di dalam, kan sering Pak, kalau lagi maulud tuh baca kitab Al-Barzanji ya. Di Al-Barzanji itu dijelaskan peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh. Ketika Rasul wafat, api yang nyala terus, kan penyembah api nih. Bukan penyembah Allah dia, penyembah api. Apinya padam. Pas Nabi lahir itu. Ini nih, apinya mati. Kaget, ada apa ini? Jadi udah ada alamat nih. Jadi orang lahir, api unggun mati. Waktu saya lahir begitu, kalau enggak juga, kalau saya kan Rasul Masya Allah. Di Romawi juga sama. Goncang fisiknya kerajaan itu. Kaget. Gitu loh. Kalau Al-Quran kan
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentara Abrahah yang ingin mengambil Ka'bah aja nggak sanggup, ditipukin sama ababil. Itu lantaran apa? Lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 12 awal. Dan keluarga besar Nabi, Abu Jahal saja ketika itu, Abu Lahab kan pamannya Abu Lahab. Begitu Nabi lahir, gembiranya gak kepalang Pak. Kalau orang bahasa orang dulu ngejingkrak-jingkrak dia. Seneng banget punya keponakan. Ganteng Nabi Muhammad itu, masih kecil juga tampilannya. Memang Allah poles ya, wajah Nabi, badan Nabi itu super bagus namanya. Bahkan dalam sejarah lain mengatakan Nabi Yusuf yang ganteng terkalahkan oleh gantengnya Nabi. Nanti bisa dibaca dalam kitab Mukhtar Hadis tentang sifat-sifat fisiknya Nabi. Alisnya, bulu matanya, hidungnya, jenggotnya, kupingnya, dagunya, semuanya lah. Cara jalannya. Nabi Yusuf itu kan ya, ketika ada perempuan-perempuan lagi sedang mengiris, lalu Zulaikha menyuruh Yusuf untuk lewat. Supaya Zulaikha itu jangan malu. Kan Zulaikha kan dikatakan kisah Al-Quran ya. Zulaikha itu jatuh cintanya luar biasa, syahwatnya. Ingin kepada Yusuf. Sampai Yusuf diajak berbuat mesum. Nah terdengar tuh, dulu mah nggak ada media sosial sih ya, nggak ada WA, nggak ada Facebook, nggak ada YouTube, rame itu, ya kan malu, masa istri pembesar ya itu ketergoda dengan pembantu, kan pembantu ini Yusuf, supaya mengenai rasa malu dia undang tuh perempuan-perempuan untuk ngiris buah-buahan. Suruh lewat Yusuf. Begitu lewat, perempuan semua itu terkena sikin. Apa sikit? Pisau. Enggak kerasa kalau berdarah ini. Pak Wahyu, kalau lewat perempuan, perempuan lagi ngiris, Pak Wahyu lewat keiris bawang, ke tangan tuh sakit nggak? Itu orang ganteng loh. Waduh. Itu dinyatakan Yusuf yang ganteng seperti itu terkalahkan dengan Nabi Muhammad. Aurat Nabi Muhammad itu bercahaya. Sampai sifat Nabi itu, orang lagi sedang galau nih, lagi sedang bingung banget. Nabi datang menghampiri, belum ngomong Nabi, baru ketemu wajah Nabi pun sudah hilang galaunya. Ini lahirnya Nabi. Jadi Abu Lahab itu memerdekakan budaknya. Saking senangnya Rasul dilahirkan. Tapi Abu Lahab kan di masa Rasul 40 tahun menerima wahyu, terus sebagainya. Abu Lahab kan menentang Rasul ya. Dan dinyatakan jelas itu mah, bukan berita hoaxnya mah. Al-Quran yang bilang, tabat yada abi lahabiu wa tab, ma aghna. Abu Lahab itu sudah dipati, dijamin masuk neraka itu. Ini bukan berita, bukan gibah ini. Jadi ngomongin orang ini. Abu Lahab itu neraka sama bininya. Tapi dalam sebuah keterangan bahwa Abu Lahab itu ketika di neraka, hari Senin libur di nerakanya. Hari Senin 12 Rabiul Awal kan Rasul lahir. Beliau gembiranya sampai memerdekakan budaknya. Setiap hari Senin dia istirahat, tidak di neraka. Enak kan istirahat di neraka? Hari Jadi walaupun di neraka ada istirahatnya. Di hari Senin. Nah kalau kita ini insya Allah di setiap hari Jumat ketemu. Ini ada reuni para penghuni sorga. Ustadz Sofyan, Pak Wahyu, saya, insya Allah ya pede amat ya. Masuk ke sorga dan nanti reuni setiap hari Jumat. Jadi datang ke pasar Jumat.
ke pasar. Begitu ketemu, wah reuni kita. Pulang dari reuni di pasar, pulang tambah ganteng kita. Dan itu terjadi setiap hari Jumat. Jadi Abu Lahab itu pensiun dari neraka pada hari lahirnya Nabi, hari Senin. Yang kedua, Nabi 12 Rabiul Awal hijrah kemana? Ke Yasrib. Disinilah momennya. Nabi itu min sabiri asatil muslimin. Nah, Nabi itu menjadi pemimpin kepala negara, jangan barangan ini. Makanya kita sangat butuh sekali ulama jadi kepala negara yang betul-betul menegakkan hukum syariat dengan sistem syariat. Ain. Mudah-mudahan Ustaz Husni jadi kepala negara nanti ya. Sampai beliau wafat nih, para sahabat sedih. Siapa pengganti min sabiri asatil muslimin? Siapa pengganti kepala negara setelah Rasul wafat? Bukan pengganti nabinya. Nah, begitu. Kan dalam Sakifah Bani Sa'idah 3 hari setelah Rasul wafat baru Nabi dikuburkan karena sudah dibaiat Abu Bakar. Begitu pentingnya kepemimpinan. Ri'ayah ansu'unil ummah. Begitu. Ini wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din. Bal la yuqamu lidini wala lidunya illa biha. Nah, dalam kitab Imam Al-Mawardi, ya kitabnya tadi yang saya boleh dilihat ini kitabnya ini. Insya Allah kalau salah ya beliau yang nulis, bukan kata saya ini. Al-Ahkamus Sultaniyah, ini ulama besar ini. Imam Mawardi mengatakan begitu. Kepemimpinan diposisikan sebagai pengganti kenabian dalam memimpin masyarakat Madinah, negara Madinah, Daulatul Islamiyah. Tugasnya 2, 1, fi khirasatiddin, untuk menjaga agama. Yang kedua, wasiyasatid dunia, untuk apa? Ngurusin urusan dunia. Urusan dunia. Sehingga dunia akan lebih baik. Jadi tugas Pak Prabowo ini kalau konteksnya sekarang ini di Indonesia, Pak Prabowo itu senang banget kalau rakyatnya, terutama yang Islam, mengerti hukum-hukum syariat. Mengerti, rajin ibadah. Nah ini tugas kepala negara Pak. Yang masjid isinya cuma 2 orang, 1 shop paling banyaknya. Supaya masjid itu penuh jamaahnya. Tugas siapa coba? Perintah dari kepala negara. Minimal perintah Kapolri dah ya. Nah, kepala negara. Wah. Lalu bagaimana supaya rakyat itu adil, makmur dirasakan? Kepala negara. Dengan undang-undang yang dibuat, tentu undang-undang dasarnya hukum agama, hukum syariat. Sampai di sini dulu, sudah jam 8. Nanti kita lanjut kembali ya. Ini pengajian singkat. Ini membuka wawasan sedikit ya. Bahwa ini saya hanya ngasih contoh saja. Sebagai kepala keluarga, ngurusin bocah belajar supaya sukses, itu urusan utama. Dan itu perintah agama. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, kalau dia jadi RT, jadi saya kasih contoh. Walaupun waktunya sholat, dia tinggalkan sholat dulu, bisa dijamak. Urusin warga dulu. Begitu pentingnya wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din. Bal la yuqimu lidini wala lidunya illa biha. Nah ini semua ada di dalam kitab fikih siasah namanya. Fikih urusan-urusan bagaimana urusan-urusan manusia. Itu ada di dalam, kalau bahasa sekarang itu politik. Makanya saya bilang tadi, berapa tadi? 10% bicara hablum minallah, 10% berbicara hublum minannas. Jadi Quran itu bicara dunia. Tidak ngatur urusan akhirat, enggak. Akhirat enggak perlu diatur lagi. Memang
waktu kita masuk surga disuruh sholat? Kan enggak ya? Enggak suruh zakat. Zakat, sholat, disuruh jujur, macam-macam itu urusan dunia. Shadaqallahul azim. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, inni kepadaku, inda hajati ilaih, ketika aku membutuhkannya. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali masyayikhina wali asatidatina wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah ini silakan mungkin mengambil waktu setengah jam mungkin. Jul ya, atau Ma'ruf terserah, untuk melanjutkan pelajaran tajwid atau tahsin kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.